Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadr Rafiq, mahasiswa IAIN Madura, program studi pendidikan agama Islam semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah, yang mana perkembangannya itu ada 5 fase. Jadi qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah atau prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk membantu memahami, mengklasifikasikan dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi, yang mana kaidah tersebut itu memberikan panduan universal yang bersifat ringkas tetapi mencakup banyak kasus. Perkembangan qawaid fiqhiyah itu berlangsung secara bertahap seiring dengan evolusi ilmu fikih, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kodifikasi fikih. Jadi yang pertama, perkembangan sejarah qawaid fiqhiyah itu yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mana pada masa ini kaidah-kaidah fikih itu belum dirumuskan secara formal, tetapi prinsip-prinsipnya itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran Nabi. Beberapa kaidah yang diambil langsung dari Al-Quran dan hadis, misalnya itu kaidah yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan, yaitu ad-daruratu tajlibut taysir, yaitu berasal dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadis tentang kemudahan dalam ibadah. Para sahabat juga memahami ibadah ini ketika memutuskan perkara dengan merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua yaitu pada masa tabi'in dan awal madhab. Pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat, kebutuhan untuk merumuskan hukum secara lebih sistematis mulai muncul karena kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam semakin meningkat. Ulama seperti Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik itu mulai menyusun hukum-hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih terstruktur, meskipun istilah qawaid fiqhiyah itu belum digunakan. Contohnya itu adalah pengembangan metode ihtisan oleh Imam Abu Hanifah yang merupakan penerapan kaidah mendahulukan masalah dalam perkara tertentu. Yang ketiga yaitu masa mazhab fikih. Pada masa ini, abad kedua hingga ke tahun 4 Hijriah, qawaid fikih itu mulai diidentifikasi lebih jelas meskipun belum terkodifikasi secara penuh. Ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan murid-murid mereka itu mulai menyusun dasar-dasar hukum dengan mengacu pada kaidah-kaidah umum. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menggunakan pendekatan logis untuk menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan berbagai kasus. Pada era ini muncul kaidah penting seperti hukum asal sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang. Yang keempat yaitu pada masa kodifikasi qawaid fiqhiyah. Pada abad ke-7 Hijriah, qawaid fiqhiyah itu mulai dikodifikasi secara formal oleh para ulama. Beberapa kitab penting tentang qawaid fiqhiyah itu disusun seperti Al-Ashbah wan Nadhair, yaitu karya Imam Tajuddin Al-Subki, yang mana imam tersebut itu wafat pada tahun 771 Hijriah. Yang contoh lain seperti kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu karya Ibnu Abdus Salam. Yang terakhir yaitu perkembangan modern. Pada era modern, qawaid fiqhiyah itu digunakan untuk menangani masalah-masalah kontemporer seperti keuangan syariah, biotika, dan hukum internasional, yang mana para ulama itu mengembangkan kaidah-kaidah baru berdasarkan tantangan zaman, tetapi tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh ulama klasik. Institusi seperti Majelis Fikih Internasional juga menggunakan qawaid fiqhiyah untuk memberikan fatwa tentang isu global yang kompleks. Jadi kesimpulan dari materi ini, perkembangan qawaid fiqhiyah itu mencerminkan proses panjang dari penyerapan prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah, yang mana pengembangan oleh ulama hingga kodifikasi dan penerapannya dalam berbagai konteks. Keberadaan qawaid fiqhiyah itu menjadi bukti fleksibilitas dalam hukum Islam, yang mana
Hal tersebut itu dalam menghadapi berbagai perubahan zaman, menjadikannya sebagai alat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di berbagai situasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.